Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Satrio Nugroho dan di sini saya sudah bersama Pak Matius. Pak Matius ini Siap. adalah pendeta saya di Jogja, umurnya 60 tahun. 60 tahun. Oke. Oke Pak Matius, selamat sore Pak Matius. Sore, ya. Jadi di sini aku mau cerita sedikit lah tentang mata kuliah saya nih di perencanaan wilayah dan kota. Jadi perencanaan wilayah dan kota tuh ya belajar banyak Pak Matius, dari tata kota juga, belajar sosial juga. Makanya ada mata kuliah ini tentang sosial. Jadi aku mau cerita tentang tambang emas. Mungkin Pak Matius tahu tambang emas yang terkenal di Indonesia, Freeport kayak gitu. Ya. Nah, tapi tahun 2021 tuh ternyata ada tambang emas yang sedang booming juga Pak Matius. Namanya itu tambang emas di Pulau Sangihe. Jadi Pulau Sangihe itu terletak di Sulawesi Utara, di paling utara. Dia tuh berbatasan dengan Filipina. Ternyata tuh di Pulau Sangihe itu dia punya potensi sumber daya alam emas. Makanya pada 2021 pas Januari itu Kementerian ESDM itu memberikan izin penambangan kepada PT TMS biar boleh nambang di situ sekitar 43 hektar. 42 hektar lah. Itu setengahnya lebih dari pulaunya. Sedangkan kalau misalkan menurut undang-undang pulau-pulau kecil yang di bawah 2000 km persegi itu nggak boleh dibuat tambang. Ternyata dari sini tuh banyak menimbulkan konflik juga kecurigaan. Yang pertama tuh dari undang-undang. Jadi ada undang-undang pertambangan sama undang-undang kemaritiman yang saling bertumbukan gitu. Jadi yang satu ngebolehin, satunya nggak bolehin. Kementerian juga, KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian SDM ini saling bertumbukan karena ternyata di pulau ini tuh ada suatu gunung yang dijadikan hutan lindung, namanya Gunung Sahendra Ruman. Jadi saling bertumbukan gitu, dan ternyata izin dari PT ini yang diberikan pemerintah pusat itu nggak dibilang dulu ke masyarakat. Jadi masyarakat nggak disosialisasi adanya. Nanti bakal ada penambang di sini, apakah diperbolehkan atau tidak kayak gitu. Jadi makanya bikin konflik gitu. Mungkin tadi aku bilang di awal, aku kan dari PWK belajar juga tata kota, belajar juga sosial. Kita belajar ada yang namanya SDGs. SDGs itu Sustainable Development Goals atau tujuan berkelanjutan. Nah, tujuan berkelanjutan ini nggak cuma di Indonesia aja Pak Matius, tapi juga di seluruh dunia. Jadi semua dunia tuh nerapin ini. Nah, salah satu tujuan itu yang tujuan ke-12, yaitu tentang pengelolaan bahan kimia pertambangan yang ramah lingkungan gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kita tahu semuanya pasti pertambangan itu pasti ngerusak lingkungan. Ya. Mungkin itu aja sih Pak Matius. Mungkin Pak Matius sendiri ada tanggapan atau pertanyaan gitu? Ya, tadi ada yang sangat menarik. Nah, apakah tidak melihat kepentingan untuk jangka panjang, untuk kesejahteraan masyarakat, atau hanya untuk kepentingan salah satu perusahaan swasta aja ini sebenarnya? Kalau kita lihat tadi, kok bisa terjadi keributan dan keramaian dan lain sebagainya? Apakah tidak ada impact-nya untuk masyarakat sebenarnya? Sebanyak yang saya pelajari di mata kuliah ini juga, beberapa video itu emang kelihatan kalau pemerintah itu emang sangat kapitalis. Ada juga di beberapa kasus, contohnya seperti di Kinipan, jadi lembaga yang ingin memperbaiki hutan itu harus dikenakan pajak. Jadi dia mau memperbaiki hutan, mau mereboisasi, dia malah dikenakan pajak. Disitulah Indonesia emang kurang banget tentang regulasi, juga aturan, semuanya kayak gitu tuh masih kurang banget Pak Matius. Sedangkan Indonesia tuh masih banyak lah oknum yang masih mau cari harta di situ gitu Pak Matius. Kira-kira kalau menurut situ gimana ini untuk kedepannya? Cara untuk mengatur regulasi itu? Oke. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya, Bintang, aku lebih setuju lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup itu lebih penting daripada kepentingan seperti pertambangan kayak gini Pak Matius. Jadi karena di Pulau Sangihe sendiri kan sudah ada ini ya, tadi gunung itu ya, yang jadi hutan lindung. Itu harus dijadiin kawasan lindung biar Pulau Sangihe itu aman. Juga Pulau Sangihe harus dijadikan kawasan pariwisata yang strategis daerah. Karena kalau kawasan strategis itu tidak boleh jadiin pertambangan Pak Matius.
Begitu. Iya. Dan kalau misalkan amit-amit dijadikan pertambangan tuh harus pakai namanya Python mining. Jadi dikasih tumbuhan dulu di semuanya. Tumbuhan itu tuh tumbuhan khusus yang bisa nyerap logam mineral gitu. Jadi tidak berbahaya, lebih ramah lingkungan gitu. Jadi mengamankan lingkungan ya. Iya, ya, lebih kayak gitu. Tetapi kalau itu tadi kan setuju kepada Iya. hal lingkungan, berarti tidak pernah akan memberikan regulasi kepada pertambangan tadi, Iya. gitu. Kalau menurut situ. Kalau menurut saya iya. Iya. Karena kasusnya sendiri pulaunya itu tidak memenuhi standar dan lain-lain gitu Pak Matius. Jadi memang harus perlu pertimbangan ya Iya. dalam mengelola tambang itu. Kalau enggak, dampaknya akan kepada lingkungan yang lebih parah lagi. Karena Indonesia juga termasuk apa ya, negara yang dibiayai oleh negara lain untuk menjaga lingkungan. Seperti Jerman, kebanyakan dari Eropa tuh Jerman, terus juga Italia kebanyakan tuh emang apa ya, memberikan dana ke Indonesia untuk memperbaiki lingkungan, karena Indonesia salah satu negara yang masih banyak ini lingkungan hidupnya gitu. Kayak gitu. Tapi kalau bicara tadi kapitalis ya. Iya. Ya. Sebenarnya kapitalis ini produk dari luar atau produk dari yang namanya isi dari Pancasila juga atau bukan? Maksudnya dari Seharusnya kalau kapitalis itu dari luar Pak Matius. dari luar. Iya, karena kalau di Pancasila kan ada sila yang keadilan. Ya. Sedangkan kapitalis tidak adil. Dia pasti akan membuat yang orang yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Ya gitu. Menurut pandangan situ Indonesia masih kapitalis? Masih ya? Masih. Oh, jadi saat ini yang digembur-gemburkan mahasiswa yang sering kali disampaikan dalam forum-forum demo itu berarti ada fakta. Iya. Itu berdasarkan apa? Banyak data Pak Matius. Survei data itu banyak. Kita bisa ngambil datanya dari Google. Oh, dari Google. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa. Ya tapi kita lihat Indonesia kalau ada yang kayak gitu pasti hilang. Sekarang versi dari segi rohani memang tidak pernah akan bisa diatur oleh yang Bintang katakan tadi, masih banyak kapitalis, dan itu memang saya rasa bukan hanya di Indonesia ya, seluruh dunia ini ya pasti akan melakukan hal sama. Cuma Indonesia yang baru negara berkembang jadi terlalu kelihatan sekali hal yang demikian. Jadi memperbaiki moral para pejabat dan lain sebagainya itu tidak cukup hanya dengan demokrasi, apa tidak cukup dengan demo juga, tetapi ya setiap orang harus menghayati setiap kepercayaan masing-masing. Saya rasa setiap kepercayaan masing-masing itu punya ajaran-ajaran yang menekankan kepada setiap warga negara atau setiap pejabat pun untuk memiliki karakter-karakter yang tidak merugikan orang, merugikan rakyat, tapi karakter yang benar-benar menjadi karakter yang baik di mata Tuhan. Akhirnya terjadi keadilan ya. Tapi yang jelas kita juga jangan kita mengutarakan hal-hal yang demikian, kita sendiri kadang-kadang terlibat dalam hal-hal yang itu. Nah, itu yang repotnya begitu. Orang bisa gembar-gembor menyuarakan gitu. Nanti tiba-tiba kalau sudah jadi anggota DPR, dia membuat undang-undang juga ikut juga gitu. Itu yang kadang-kadang yang saya lihat tuh begitu. Sebelum dia duduk di kursi DPR atau duduk memangku jabatan yang strategis, dia bisa berkuar-kuar dan lain sebagainya tentang undang-undang begini. Tapi saat dia mendapatkan satu jabatan atau di DPR atau di kabinet, nah terbawa arus. Nah, ini yang agak sulit di ini. Jadi perlu satu komitmen secara pribadi ya, untuk membangun negara itu dengan kesungguhan dan komitmen yang kuat. Mungkin itu kalau saya. Mungkin segitu aja cerita kita. Cukup bersama Pak Matius. Ya. Terima kasih Pak Matius Terima sudah kasih. Aku bisa cerita sedikit. Terima kasih sama-sama. Oke. Oke. Terima kasih. Ya.